Al-Ghazali ya. Artinya apa? Orang itu mendapatkan kenikmatan, Pak, sampai nanti datangnya hari dibangkitkan dari alam kubur. Tapi sebaliknya, kalau orang itu beramal dosa, dosa itu sama, Pak, akan dijadikan teman yang menemani dalam alam kuburnya. Tapi temannya bukan teman yang menyenangkan, teman yang menyeramkan. Si mayit itu bertanya, kamu siapa? Man anta lam aro akbahu minka. Aku nggak pernah lihat orang sejelek engkau. Lalu dia menjawab, ana amalus sayyi'ah. Aku adalah amal-amal dosamu dulu. Apa yang terjadi, Pak? Disitulah baru terjadi penyesalan. Ya. Penyesalan yang sudah tidak ada gunanya, penyesalan yang sudah tidak ada manfaatnya. Dan penyesalan itu memang selalu datang di akhir. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kita lanjutkan lagi. Al-qalbu, ini saya ambilkan dari kitab Al-Hikam, karangan dari Ibnu Athaillah Al-Askandari. Hati manusia itu terbagi menjadi 4 macam. Ya, ini kita termasuk yang mana ini? Yang pertama, qalbun mayyitun, hati yang mati. Nah, ini hati siapa itu? Hati yang mati itu. Ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang-orang yang kafir kepada Allah sama saja, dinasihati enggak dinasihati, mereka enggak akan beriman kepada Allah. Kenapa? Khatamallah, Allah sudah mensegel hatinya, Allah sudah menutup mati hatinya. Enggak cuma hatinya, Pak, tapi apa? Sam'ihim, pendengaran. Lalu setelah pendengaran apa? Penglihatan, sudah dikunci mati oleh Allah. Nah, kalau hati sudah disegel oleh Allah, pertanyaannya, Pak, lewat mana hidayah itu akan masuk ke dalam diri manusia? Kan hidayah itu masuk melalui hati. Biasanya kebenaran itu, Pak, itu dilihat dari 3 unsur: hati, pendengaran, penglihatan. Makanya di Quran, Pak, 3 anggota badan ini selalu disebutkan oleh Allah tidak terpisah. Itu ternyata ada pesan moralnya, Pak. Loh, kenapa kok hati, pendengaran, penglihatan? Kok enggak hati sama tangan, Mama? Kok enggak hati sama kaki? Kenapa pendengaran sama penglihatan? Karena anggota badan yang paling dekat dengan hati itu pendengaran dan penglihatan kita. Apa yang kita lihat, Pak, itu yang akan kita transfer ke hati kita. Maka kalau kita kepingin punya hati yang baik, pastikan penglihatan kita jangan penglihatan yang tidak baik, karena itu yang akan dimasukkan ke hati. Ya, saya ambil contoh. Pokoknya kita lagi jalan, Pak, tiba-tiba di jalan itu ada kecelakaan, Pak. Terus kita melihat tuh ada korban. Ya, apa yang kita rasakan saat itu, Pak? Sedih. Kadang kita menangis, padahal kita nggak kenal sama dia. Kenapa hati itu bersedih? Karena dari proses kita melihat. Jadi apa yang kita lihat saat itu juga masuk ke hati kita. Lah kalau penglihatannya buruk gimana? Kalau melihat kesalahan orang lain, melihat dosanya orang lain, ya yang masuk nanti apa? Hal-hal yang buruk itu ke dalam hati kita. Ya, maka salah satu cara, kata Ibnu Athaillah itu, cara menjaga hati itu, jagalah pandangan mata kita. Karena apa yang kita pandang itu yang kita transfer ke hati kita. Gitu. Ya. Lalu yang kedua apa? Di Quran itu penglihatan. Penglihatan apa? Pendengaran. Mungkin kita nggak langsung lihat, Pak, tapi dengar berita ada pesawat jatuh, sekian jadi korban. Yang ada di hati kita pasti ada kesadaran, kasihannya. Padahal cuma hanya didengar, kan? Nah, berarti apa yang kita dengar itulah yang akan ditransfer langsung ke hati kita. Lah pertanyaannya,
gimana hati kita mau baik Pak kalau pendengaran kita selalu mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Maka di Quran 3 anggota badan ini selalu disebut oleh Allah tidak terpisah. Ini kan di surat Al-Baqarah ayat keberapa tadi? Ayat ke-7 kan. Kalau kita buka di surat yang lain, namanya nih surat Al-A'raf, surat ke-7 179 itu sama Pak. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sama ayatnya. 3 anggota badan itu yang disebutkan oleh Allah tidak terpisah lagi. Allah menyediakan neraka jahanam buat manusia dan jin. Siapa yang akan menjadi penghuni neraka jahanam? Yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha, yaitu orang yang punya hati, hatinya nggak bisa nerima kebenaran. Yang kedua siapa? Orang yang punya penglihatan, melihat kesalahan orang, dia nggak pernah melihat kekurangan diri sendiri. Ketiga siapa? Orang yang selalu mendengarkan ya hal-hal yang buruk. Telinganya tidak bisa mendengarkan peringatan-peringatan Allah, tapi justru digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. 3 anggota badan itu yang selalu disebut-sebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kembali ke pembagian hati tadi ya. Lalu yang kedua kata Ibnu Athaillah ada qalbun maridun. Kalau pertama kan hati mati Pak. Ada qalbun maridun, hati yang sakit. Ya, hati yang sakit. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun. Yang kedua ada hati yang disebut qalbun maridun, hati yang sakit. Ya. Hati siapa itu Pak? Yaitu hatinya orang-orang munafik. Kenapa orang munafik itu punya penyakit hati? Karena sifat bohongnya. Ketika orang itu sudah berbohong, maka bohong itu Pak akan menjadi penyakit dalam hatinya. Ya, maka orang itu kalau sudah berbohong Pak, susah untuk dia lepas dari sifat-sifat bohong itu. Sekali dia berbohong, apalagi kalau kebohongannya itu bisa menghasilkan sesuatu, dia akan mencoba untuk bohong kedua kali. Dan setelah sudah bohong kedua kali, dia akan berusaha untuk berbohong lagi. Kenapa? Untuk menutupi kebohongan pertama, kebohongan kedua. Dan sampai kiamat kurang sehari Pak, nggak akan bisa lepas dari bohong itu. Ya, akan terus berbuat kebohongan itu. Ya, itu menunjukkan hatinya apa? Berpenyakit. Hatinya korengan itu Pak. Cuma yang jadi masalah, ini orang yang hatinya berpenyakit nggak sadar Pak. Manusia itu sadar sakit tuh kalau yang sakit fisik. Baru aduh, ini kenapa suaraku bideng ya? Baru dia sadar, oh ya aku kena flu, baru berobat. Tapi orang yang sakit hati, dia nggak pernah sadar. Maka penyakit hati itu lebih kronis daripada penyakit fisik. Kalau penyakit fisik Pak, udah meninggal dunia, selesai sudah. Dan nggak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit fisik. Nggak ada malaikat bertanya, Bapak dulu sakit apa waktu hidupnya? Sakit jantung neraka. Nggak ada itu Pak. Kalau Bapak apa? Bengek, paru-paru gitu ya. Paru-paru ke neraka sana, nggak ada itu Pak. Tapi kalau yang sakit itu hati kita, penyakit hati bisa menyeret kita ke neraka. Lebih bahaya. Ya. Itu bahayanya penyakit hati. Ya. Maka salah satu cara untuk mengobati hati ada 5 kan? Apa Pak? Banyak baca Quran, lalu kita mentadaburi maknanya. Yang kedua, banyak berpuasa. Ketiga, berkumpul dengan orang soleh, datang ke pengajian. Itu juga termasuk menyembuhkan hati Pak. Ya. Cari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik di mana? Ya di masjid Pak. Lingkungan yang baik di mana? Ya di majelis ilmu, di pengajian. Ada yang bantah Pak,
sama aja Pak, ngaji nggak ada bedanya. Itu yang ngaji juga tetap aja dia masih ghibah, dia masih fitnah. Jangan salahkan pengajiannya Pak. Ya, paling tidak saya selalu melihat kalau ada orang sudah datang ke pengajian, itu pasti dia kepingin jadi orang baik. Adapun dia belum baik, yaitu proses. Nggak ada yang namanya hidup ini instan, nggak ada. Ya, memang harus proses Pak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Ya. Obatnya apa tadi? Baca Quran. Jangan hanya baca Quran yang dibaca cuma apa? Teksnya saja, Pak. Tapi renungi pesan moralnya, maknanya. Karena kalau hanya dibaca tok, baca Arabnya tok, kita nggak paham maknanya, itu kita hanya dapat pahala saja. Tapi kita nggak mendapatkan nasihatnya, kita nggak mendapatkan pencerahannya. Ya. Lalu yang kedua apa? Banyak berpuasa, lalu banyak-banyak berzikir, kumpul dengan orang soleh. Lalu yang kelima adalah kita banyak apa namanya zikir ya di waktu malam hari. Ya, zikrul layal itu juga akan melembutkan hati kita. Lalu yang ketiga, hati yang keras. Jadi yang pertama tadi kan hati yang mati, hati sakit, lalu hati yang keras, qalbun qasiyah. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Ada orang yang hatinya itu keras, bahkan lebih keras daripada batu yang keras. Ya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khusyatillah wa mallahu bighafilin amma ya'malu. Ya, ada orang yang hatinya itu keras. Ya. Bahkan lebih keras daripada batu yang keras. Jadi kalau di sini ada orang hati keras, sebelahnya ada batu, Pak. Ini di Quran di surat Al-Baqarah ayat 74, Allah itu masih menghargai batu yang keras. Ini di dalam Qurannya. Batu yang keras, kata Allah itu masih bisa keluar mata air. Artinya masih bisa memberi manfaat buat manusia. Batu keras masih bisa buat bangunan rumah, bangunan masjid. Nah, coba bandingkan dengan orang yang hatinya keras. Apa yang bisa kita ambil manfaat, Pak? Bapak punya tetangga yang hatinya keras, nggak akan nyaman. Di rumah saja, kalau ada orang yang hatinya keras, Pak, nggak tenang kita. Ya, jadi Allah masih menghargai batu yang keras daripada orang yang hatinya keras. Nah, satu penyebab hati keras tadi itu terlalu cinta dunia. Dan yang berikutnya apa? Wa karahiyatul maut, lupa kematian. Orang kalau udah hatinya keras, dia lupa mati, Pak. Walaupun usianya itu sebetulnya sudah uzur gitu, dia nggak pernah sadar bahwa semakin bertambah usia, sesungguhnya dia semakin dikurangi jatah hidupnya oleh Allah. Kita bertambah usia itu bukan semakin bertambah, Pak, semakin berkurang umur kita. Kenapa? Semakin bertambah usia kita, sesungguhnya kita mendekati ajal kita. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ada qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana harta benda, keluarga tidak akan kita bawa untuk menghadap Allah. Lalu apa yang kita bawa menghadap Allah itu? Illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu kita akan bawa menghadap Allah adalah hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati yang bersih itulah yang akan ketemu dengan Allah, Pak. Kalau hati kita nggak bersih, kita sih kepingin ketemu Allah,
tapi belum tentu Allah itu mau menemui kita. Karena apa? Syarat untuk bertemu dengan Allah itu adalah hati kita harus bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Ya dimaksud jiwa yang tenang itu apa? Orang yang punya hati bersih, Pak. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, engkau mendapat ridho dan diridhoi. Lalu fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku, kelompok hambaku, dan baru wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannahku, masuklah ke dalam surgaku. Jadi salah satu cara untuk bertemu dengan Allah, Pak, adalah kita harus membersihkan hati kita. Ya, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'ati wa huwa samiul alim. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita mau berjumpa dengan Allah selain dengan hati yang bersih, apa Pak? Dengan amal-amal kebaikan kita. Ya. Nah, itu yang Allah jelaskan dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 5 atau dalam surat Kahfi surat 18 ayat 110. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang selalu membersihkan hatinya, dan sungguh celaka orang yang mengotorinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qalbu nurun fid dunya wa nurun fil qabri wa nurun fil akhirah. Hati yang bersih itu kelak akan menjadi cahaya dalam kegelapan alam kubur manusia dan akan menjadi syafaat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, saya kira itu kajian hadis yang ke-6. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Sebelum ditutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silahkan Pak. Saya mohon maaf nih, sebetulnya agak kurang enak body ini ya. Pak Ketua nggak pernah nanya-nanyain, jadi sakit saya itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ya. Nah, jadi sakit hati itu beda dengan penyakit hati, Pak. Ya. Kalau sakit hati itu di sini, Pak. Sakitnya tuh di sini. Nah, itu sakit hati itu. Kalau penyakit hati enggak di sini. Ya. Penyakit hati itu lebih kepada sifat. Kepada kelakuan. Sifatul majmumah. Sifat-sifat yang tercela. Contohnya apa? Orang kalau hatinya berpenyakit itu, pertama, dia punya sifat sombong, selalu merendahkan orang lain. Dia menganggap dirinya yang paling hebat, orang lain dianggap nggak ada apa-apanya. Atau dia selalu melihat orang lain itu salah, yang paling benar dia. Itu penyakit hati, bukan sakit hati, penyakit hati. Ya. Dan banyak orang itu hatinya berpenyakit, nggak sadar, karena diagnosanya nggak ke rumah sakit. Ya, ya. Jadi orang kalau hatinya sudah berpenyakit, maka akan muncul sifat-sifat yang madmumah, kesombongan. Terus apa lagi? Hasud.
iri dengki,